Oh iya, Pak. Hai. Jadi di video kali ini kita mau bahas kenapa dokter gigi selalu bilang harus rutin ke dokter gigi. Kenapa apa-apa harus dari dini diperiksanya. Berawal dari video pertama kita yang ngomongin takut ke dokter gigi itu memang karena takut sama alatnya atau sama dokternya. Nah sekarang kita masuk ke takut karena duitnya. Jadi biasanya semakin sulit kasus atau penyakit gigi dan mulut kamu, biasanya semakin sulit juga perawatan yang harus dilakukan. Jadi semakin panjang perawatannya dan biasanya biayanya tuh semakin mahal. Nah, contohnya ada 2 kasus gimul yang paling favorit ditemukan oleh dokter gigi. Yang pertama itu gigi berlubang. Kalau lubangnya kecil nih, misalnya di lubangnya masih dini, ditemukan sama dokter gigi. Oh, Mbak atau Mas, ini harus ditambal nih. Nah, jadi nambelnya itu lebih murah karena kalau misalnya kita nambel gigi itu berdasarkan luasnya. Kalau misalnya kita nambelnya kecil ya sekian, kalau misalnya yang besar ya sekian. Iya, jadi tergantung banyaknya bahan yang dipakai juga, makanya berpengaruh sama biayanya. Betul. Nah, kalau misalnya lubangnya itu ternyata udah ditemukan besar, apalagi udah pernah ada riwayat sakit, perawatannya tuh udah bukan nambel lagi. Kalau misalnya udah ada riwayat sakit giginya, itu nggak bisa kalau misalnya ditambah aja, harus perawatan saraf atau perawatan saluran akar. Nah, untuk perawatan saluran akar sendiri biasanya lebih dari 1 kali kunjungan biasanya ya. Dan akhirnya kan kalau misalnya sekalinya gigi udah sakit harus perawatan, berarti beberapa kali bolak-balik ke dokter gigi, kan repot. Tentunya biayanya juga lebih besar daripada sekali datang nambel aja. Atau lubangnya ternyata udah terlalu besar, dibiarkan terlalu lama, pecah sedikit-sedikit, akhirnya tinggal sisa akar. Nah itu kadang-kadang orang mikir, giginya udah habis tuh biarin aja. Padahal itu tuh adalah sumber dari penyakit. Sarangnya bakteri itu biasanya. Nah, jadi kalau misalnya kita biarin terus, nanti kan misalnya kita lagi sehat dia nggak masalah. Tapi kalau kita lagi sakit, nah muncul nyut, nah bengkak gede, repot lagi dokter gigi. Kalau kita nggak sumber banget tuh. Selain itu, sakit tuh. Oh ya. Selain itu, sisa akar itu juga sumber bau mulut loh. Jadi kalau misalnya kamu bangun tidur, kok rasanya mulutnya asam ya. Nah itu biasanya karena ada entah sisa akar, lubang, atau karang gigi sih biasanya. Terus kalau misalnya kita lagi ngobrol sama teman kan malu ya kalau misalnya dibilangin nafas kita bau mulut. Orang juga jadi susah ngomong sama kita, untuk kemampuan sosial juga menurun. Nah kalau misalnya ada sisa akar gitu, perawatannya satu-satunya ya dicabut gitu. Setelah dicabut ya harus dibikinin gigi palsu. Kenapa sih harus pakai gigi palsu? Karena kalau misalnya itu kan giginya dicabut. Kalau dicabut kan berarti kan ompong ya daerah situ. Nah kalau misalnya ompong, nanti gigi-gigi yang sebelah-sebelahnya atau gigi atasnya dia bakal bergerak ke ruang yang kosong itu. Akibatnya kan sela-sela giginya tuh susah dibersihin. Terus nanti takutnya ada kebentuk karang gigi lah di daerah situ. Atau giginya karena susah dibersihin jadi berlubang. Pokoknya jadinya muncul masalah-masalah baru kalau misalnya nggak dibikinin gigi palsu. Makanya gigi palsu itu harus setelah dicabut. Apalagi kalau misalnya ompongnya banyak, kan ngomong susah, makan susah. Apalagi kalau cari jodoh juga susah. Bisa ompong juga susah ya. Sama. Nah tentunya itu kan semua bertahap ya. Dan semakin dia parah kasusnya semakin juga lebih mahal. Kita harus keluar uang lagi buat bikin gigi palsu. Untuk bikin gigi palsu harus di dokter ya. Tolong buka akun Instagram korban tukang gigi supaya tidak salah ke tukang gigi. Jadi gigi palsu, kenapa banyak yang mungkin agak ketar-ketir nih mahalnya? Sebenarnya sih dibilang mahal banget juga enggak, karena dia itu prosesnya panjang. Pembuatan gigi palsu tuh bukan sekali langsung dipasang. Kalau misalnya masih ada sisa akarnya harus dicabut, kemudian harus dicetak dan lain-lain. Jadi prosesnya itu memang kalau di dokter gigi itu step by step supaya memenuhi gigitan yang benar. Jadi nanti yang dipakai nyaman. Jadi bukan asal pasang aja. Ya kasih minyak cap apa dulu, gue lupa lagi mana cerita. Sakit gigi, cap minyak. Cap burung kakak tua. Ya, cap burung kakak tua. Sakit gigi itu nggak ada obatnya. Yang bikin nyebelin adalah sakit gigi itu nggak ada obatnya selain perawatan ke dokter gigi. Jadi kalau misalnya
gigi berlubang sampai sakit, itu tandanya emang harus perawatan atau mungkin dicabut giginya gitu, tergantung nanti kasusnya. Jadi kalau sakit gigi minum obat aja ya nggak bakal sembuh, kumannya masih ada di dalam situ. Jadi emang harus perawatan. Jadi nggak ada ya kayak misalnya mungkin ada ditemukan pakai obat ini sekali taruh di gigi sembuh, atau kayak dioles-oles bawang putih di pergelangan tangan sembuh, dipakein es di jarinya sembuh. Itu walang-walang, tapi sebenarnya itu tidak menghilangkan penyakitnya. Cara menghilangkannya ke dokter gigi, dibersihkan, kemudian nanti dirawat pokoknya sesuai dengan giginya. Jadi nggak ada yang namanya sembuh tanpa dirawat ke dokter gigi. Jadi kesimpulannya, Gimana aja udah.